Jadi salat yang diterima Allah, diterima atau tidak diterima Allah itu tidak seperti apa yang kita rasakan. Boleh jadi kita sangat khusyuk, ya aku sangat senang sekali kali ini salatnya. Boleh jadi aku ini betul-betul salatnya asyik lah rasanya itu. Jangan pastikan bahwa itu salatnya diterima. Siapa tahu mukena yang kita pakai itu mukena hasil sogokan orang. Siapa tahu mukena yang kita bawa ini adalah pemberian pemborong, ada mau riswa namanya. Siapa tahu makanan yang kita makan tadi itu adalah hasil curian. 40 hari, 40 malam salatnya orang tidak akan diterima kalau mengkonsumsi barang haram dalam tubuhnya. Hadis loh Bapak Ibu. Kalau ada uang korupsi yang masuk dalam perut kita, satu amplop 40 hari, 40 malam salat kita nggak diterima. Kalau tiap hari kita makan gaji buta, hitung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan beramal. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu mengenai 5 hal yang dapat membuat sholat kita tidak diterima oleh Allah. Kita tentu ingin ibadah sholat kita sempurna di sisi Allah, diterima sebagai amal yang penuh pahala dan keberkahan. Namun ada beberapa hal yang mungkin belum kita sadari yang dapat mengurangi bahkan menggugurkan nilai sholat kita. Semoga pembahasan ini tidak hanya memberikan ilmu baru, tetapi juga menjadi pengingat untuk kita semua agar terus memperbaiki kualitas ibadah kita. Jadi, pastikan Anda menyimak pembahasan ini sampai selesai. Insya Allah Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Yang pertama, tidak ikhlas dalam sholat atau riya. Sahabatku yang dirahmati Allah, hal pertama yang dapat membuat sholat kita tidak diterima adalah ketidakhadiran niat yang ikhlas karena Allah. Sholat adalah ibadah utama yang dilakukan untuk menunjukkan ketundukan dan rasa syukur kita kepada Allah. Namun, jika niatnya tidak murni untuk Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian dari manusia atau sekedar formalitas, maka nilai ibadah tersebut akan hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang melakukan sholat karena ingin terlihat taat di hadapan manusia, ini disebut riya. Riya adalah salah satu bentuk syirik kecil yang sangat berbahaya karena dapat merusak pahala ibadah. Allah bahkan mengingatkan hal ini dalam firman-Nya, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya,
orang-orang yang berbuat riya, dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-7. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang sholat dengan sikap lalai dan hanya ingin dipuji akan mendapatkan kecelakaan di akhirat. Ini adalah peringatan keras bagi kita agar selalu menjaga niat dalam sholat, karena sholat yang dilakukan tanpa keikhlasan tidak memiliki nilai di sisi Allah. Lalu, bagaimana solusinya? Kuncinya adalah selalu memperbaiki niat sebelum, saat, dan setelah sholat. Kita harus meluruskan niat hanya untuk Allah semata, tanpa berharap pujian atau pengakuan dari siapapun. Selain itu, perbanyaklah berdoa agar Allah menjaga hati kita dari penyakit riya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika an asyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak menyekutukanmu sedang aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu atas perbuatan yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku, mari kita renungkan, apakah selama ini sholat kita sudah benar-benar dilakukan hanya untuk Allah? Jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia hanya karena niat yang salah. Jadikanlah surat Al-Ma'un ini sebagai pengingat agar kita senantiasa menjaga keikhlasan dan melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, makan atau minum dari hasil yang haram. Sahabat, hal kedua yang dapat membuat sholat kita tidak diterima adalah ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang berasal dari hasil yang haram. Hasil haram ini bisa berasal dari sumber pendapatan yang tidak sesuai dengan syariat, seperti riba, penipuan, korupsi, atau usaha yang dilarang oleh agama. Kehalalan makanan dan minuman sangat mempengaruhi nilai ibadah kita, termasuk sholat. Ketika tubuh kita diberi makan dari sesuatu yang tidak halal, maka keberkahan dalam ibadah pun akan hilang. Makanan haram tidak hanya merusak hubungan kita dengan Allah, tetapi juga mengotori hati, sehingga kita sulit merasakan kehusyuan dalam sholat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa sumber penghasilan kita bersih dan sesuai dengan aturan Allah. Dengan menjaga kehalalan rezeki, insya Allah sholat kita akan diterima sebagai ibadah yang membawa keberkahan dan ridhonya. Mengapa ini sangat penting? Allah menegaskan dalam Al-Quran tentang pentingnya memakan makanan yang halal dan baik. Allah berfirman yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Mengkonsumsi hasil haram tidak hanya merusak sholat, tetapi juga mengeraskan hati, membuat jiwa jauh dari ketaatan, dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Bahkan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa seseorang yang mengkonsumsi makanan haram tidak akan diterima doanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Setiap daging dan darah yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih utama terhadap keduanya."
Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu, bagaimana solusinya? Sahabatku yang dirahmati Allah, menjaga kehalalan rezeki adalah salah satu kunci diterimanya sholat dan ibadah lainnya. Untuk itu, penting bagi kita untuk selalu memeriksa sumber penghasilan yang kita miliki, memastikan bahwa semuanya sesuai dengan syariat Allah. Jika ternyata terdapat harta yang bercampur dengan hal yang haram, segera bersihkan dengan mengeluarkan bagian yang tidak halal tersebut dan salurkan ke jalan umum tanpa ada niat sedekah. Selain itu, jangan lupa untuk bertobat kepada Allah atas kesalahan di masa lalu, karena pintu taubat selalu terbuka lebar bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Dalam proses ini, perbanyaklah berdoa agar Allah senantiasa memberikan rezeki yang halal dan penuh berkah. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang sangat indah, yang artinya, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu." Hadis riwayat Tirmizi. Renungkanlah sahabatku, makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi bahan bakar untuk tubuh kita. Jika bahan bakar ini berasal dari yang haram, maka sholat kita yang merupakan manifestasi ketaatan akan kehilangan nilainya di sisi Allah. Mari kita jaga kehalalan rezeki kita, karena itu adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang dapat membawa keberkahan dalam hidup. Selanjutnya, yang ketiga, yang dapat merusak amalan sholat adalah meminum minuman yang memabukkan atau khamar. Sahabatku yang dirahmati Allah, poin ketiga yang dapat membuat sholat kita tidak diterima adalah ketika seseorang meminum minuman yang memabukkan, yang dalam Islam dikenal sebagai khamar. Minuman ini bukan hanya dilarang, tetapi juga memiliki konsekuensi serius terhadap ibadah seseorang, termasuk sholatnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang minum khamar tidak diterima sholatnya 40 hari. Siapa yang bertaubat, maka Allah memberinya taubat untuknya. Namun bila kembali lagi, maka hak Allah untuk memberinya minum dari sungai Khabal. Seseorang bertanya, apakah sungai Khabal itu? Rasulullah menjawab, nanahnya penduduk neraka. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa meminum minuman keras adalah dosa besar yang menghilangkan nilai sholat seseorang selama 40 hari, meskipun kewajiban melaksanakan sholat tetap ada. Dan penting untuk dipahami bahwa tidak diterima di sini bukan berarti menggugurkan kewajiban sholat, tetapi pahala dari sholat tersebut tidak diperoleh. Artinya, seseorang tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi sholatnya tidak membawa nilai pahala selama 40 hari. Ini adalah bentuk hukuman dari Allah agar seseorang menjauhi minuman keras dan segera bertaubat. Mengapa minuman keras sangat berbahaya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala,
dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Khamar atau minuman keras tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mempengaruhi akal, perilaku, dan moral seseorang. Seseorang yang meminum khamar kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih, sehingga dapat melalaikan kewajiban ibadah dan terjerumus dalam dosa-dosa lainnya. Lalu, bagaimana solusinya? Jika seseorang pernah meminum khamar, solusi utamanya adalah bertaubat dengan tulus. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk memperbaiki diri dari kesalahan tersebut, langkah pertama yang harus diambil adalah segera meninggalkan perbuatan tersebut dengan penuh kesungguhan hati, disertai janji untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah itu, memohon ampun kepada Allah melalui doa yang tulus dan melaksanakan sholat taubat, sembari memperbanyak amal kebaikan untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Penting juga untuk menjauhi lingkungan atau teman-teman yang dapat membawa kita kembali kepada perbuatan dosa, termasuk kebiasaan meminum minuman keras atau perbuatan maksiat lainnya. Sebagai gantinya, mulailah mengganti kebiasaan buruk tersebut dengan kebiasaan baik, seperti menghadiri majelis ilmu, memperbanyak ibadah, atau bergabung dengan komunitas yang dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, insya Allah kita akan semakin dekat kepada ridha Allah dan dijauhkan dari perbuatan yang dapat merusak amal ibadah kita. Renungkanlah sahabatku, minuman keras bukan hanya dosa yang merusak diri sendiri, tetapi juga hubungan kita dengan Allah. Sholat adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah, dan meminum minuman keras dapat menjadi penghalang besar dalam komunikasi tersebut. Maka dari itu, jauhilah minuman keras atau khamar, dan jika pernah melakukannya, segeralah bertaubat. Ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun dan selalu membuka pintu taubat untuk hambanya. Selanjutnya yang keempat, mendatangi dukun atau tukang sihir dan mempercayainya. Sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu hal yang dapat menghalangi diterimanya sholat kita adalah ketika seseorang mendatangi dukun, lalu mempercayai ucapan mereka. Perbuatan ini bukan hanya melanggar akidah, tetapi juga berdampak besar terhadap nilai ibadah kita di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu ia bertanya kepadanya tentang sesuatu hal, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan peringatan keras kepada kita untuk menjauhi segala bentuk hubungan dengan dukun atau peramal. Meski seseorang tetap wajib melaksanakan sholat, pahala sholat tersebut tidak akan diterima selama 40 hari. Hal ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan kepada selain Allah, bahkan dalam hal bentuk kecil sekalipun, dapat mempengaruhi hubungan kita dengannya. Sahabatku, sholat adalah hubungan kita dengan Allah yang tidak boleh dikotori oleh ketergantungan pada makhluk lain.
apalagi kepada dukun atau tukang sihir. Mari kita jauhi perbuatan yang dapat merusak nilai ibadah ini dan kuatkan iman kita hanya kepada Allah, Sang pemilik segala kekuatan dan pertolongan. Selanjutnya, yang kelima yang dapat membuat sholat kita tidak diterima oleh Allah adalah memutuskan silaturahim dan menyimpan dendam. Sahabatku yang dirahmati Allah, hal terakhir yang sering tidak disadari namun dapat menjadi penghalang diterimanya sholat adalah memutuskan silaturahim dan menyimpan dendam kepada sesama. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Ketika seseorang memutuskan tali silaturahim atau menyimpan kebencian dalam hatinya, hal ini tidak hanya mencederai hubungan antar manusia, tetapi juga berdampak buruk pada ibadahnya, termasuk sholat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali dua orang laki-laki yang terdapat permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang memutuskan hubungan atau menyimpan dendam, amal-amalnya termasuk sholat dapat tertunda penerimaannya hingga ia memperbaiki hubungan tersebut. Allah mencintai hamba-hambanya yang memelihara kasih sayang dan saling memaafkan. Sebaliknya, kebencian dan permusuhan akan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Memutuskan silaturahim bukan hanya tentang tidak bertegur sapa, tetapi juga bisa berupa mengabaikan kewajiban untuk membantu keluarga atau teman yang membutuhkan. Membiarkan perasaan iri atau benci terus tumbuh di dalam hati, atau bahkan menolak upaya damai dari orang lain. Perbuatan seperti ini dapat menjadi penghalang besar dalam meraih keberkahan ibadah. Untuk itu, penting bagi kita untuk selalu introspeksi diri. Jika kita merasa ada hubungan yang rusak, segeralah ambil langkah untuk memperbaikinya. Mulailah dengan meminta maaf atau memaafkan, meskipun hati kita masih terasa berat. Ketika hati kita bersih dari kebencian, maka sholat kita pun akan terasa lebih ringan dan khusyuk. Sholat yang dilakukan dengan hati yang penuh kedamaian akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk menjaga silaturahim dan melepaskan dendam dari hati, agar amal-amal kita diterima dengan sempurna di sisi Allah. Sahabatku, mari kita renungkan, apakah ada orang yang selama ini sulit kita maafkan? Apakah ada hubungan yang kita biarkan rusak tanpa ada usaha untuk memperbaikinya? Jangan biarkan hal ini menghalangi sholat kita diterima. Segeralah perbaiki, karena Allah mencintai hambanya yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, demikianlah 5 hal yang dapat membuat sholat kita tidak diterima. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua agar terus memperbaiki kualitas ibadah dan menjaga hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Ingatlah, sholat adalah tiang agama, dan diterimanya sholat adalah kunci dari keberkahan dalam hidup kita. Jangan pernah merasa terlambat untuk memperbaiki diri. Allah Maha Pengampun
dan selalu membuka pintu taubat bagi siapapun yang tulus ingin kembali kepadanya. Mari kita terus berdoa agar sholat kita diterima, amal kita diberkahi, dan kehidupan kita dipenuhi dengan ridho-Nya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu menjalani sholat dengan penuh keyakinan, keikhlasan, dan ketenangan. Jika sahabat menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.